sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Selamat malam, Prof. Amin, Umi, dan bapak-bapak ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu karena tidak bisa melihat wajahnya karena gelap, dan di samping itu saya itu katarak dan belum dioperasi. Ini kali yang sebelum saya ini pada dreaded dan sebagainya, saya ini juga agak kurang pede, mungkin karena ketularan Gusmus juga pernah kurang pede ketika diminta pameran tunggal pada waktu itu. Jadi nggak apa-apa lah, tapi masalahnya kurang pede karena ini sebenarnya bukan orasi budaya. Saya hanya ingin membuat testimoni aja pendek, dan karena ini mengenai sosok yang sudah demikian mulianya, kita takut kalau nanti dalam omongan itu dalam testimoni ada hal yang kurang pantas gitu lah. Tapi mohon maaf sebelumnya. Jadi sebenarnya saya ya kalau mengenal almarhum Buya Syafi'i Ma'arif itu tentunya semua orang sudah mengenal lama, sudah tahu ya, pernah ketemu biasanya di suatu event seni rupa lah, karena itu memang dunia kita. Tapi ketemu, benar-benar ketemu, berbincang-bincang itu cuma sekali, dan ini juga jasanya seni rupa juga, karena bisanya ketemu karena peristiwa seni rupa juga, pameran di Hari Museum, dan juga jasanya Uda Alfi, karena saya yang minta ini, boleh dikatakan apa saya, anak saya mungkin ya, karena saya mengenalnya sejak dia masih semester pertama, bahkan lukisan pertama dia saya yang beli pada waktu itu. Yang dia sendiri lupa. Dan tadi malam ketika saya duda-duda mau lihat foto-foto selama saya ketemukan satu bundel foto-foto Alfi dari 1997 pameran di Fatma. Dia sendiri sudah nggak punya. Tapi ini agak nyerangin ngomongnya. Jadi begini, pada waktu itu memang kondisi negara sedang gawat, dan itu berkenaan dengan kampanye pameran Pilpres 2019. Gusmus ke Magelang, ke rumah, di situ berada saudara Warno, saudara Joko Susilo, ya, teman saya Pak Encong, mentor saya, murid Sujoyono. Gusmus pada waktu itu ya kelihatan sangat prihatin dan mengusulkan ingin membuat pameran dengan judul Manusia dan Kemanusiaan, karena kondisi sudah demikian tegangnya sehingga manusia di negara kita ini sudah tidak dianggap manusia, karena semuanya sudah jadi cebong dan kampret begitu. Dan khusus bilang kita harus memperingatkan para elit bahwa kita ini tetap manusia, dan yang paling penting bahwa kita ini, para elit kita ini sebenarnya sudah tidak mengenal keindahan. Jadi kita harus mendekatkan mereka ke keindahan, dan keindahan itu tentunya paling banyak adanya di seni. Jadi kita karena di museum kan museum seni rupa minta membuat pameran seni rupa dengan judul Manusia dan Kemanusiaan secepat mungkin, dan pada waktu itu bulan Januari direncanakan. Tapi pada waktu itu kita berdiskusi juga, ingin berkonsultasi sama Buya Syafi'i Ma'arif. Di situ saya minta pertolongannya Alfi yang merupakan sobat dan murid dekatnya. Akhirnya kita berhasil dan bersilaturahmi. Saya masih ingat tanggalnya, 6
Januari 2019. Memang tanggal-tanggal tertentu itu tidak lari dari ingatan kita. Juga seperti hari ini 27 Mei, karena nggak tahu kenapa, ada kebetulan putra saya pertama lahirnya 27 Mei, ini hari ulang tahun dia, dan 27 Mei kita masih ingat juga Yogyakarta dilanda gempa dahsyat menewaskan ribuan orang dan merubuhkan ribuan bangunan pada waktu itu. Dan di hari tanggal 27 Mei itu ulang tahun putra saya itu, saya ingin ke Jakarta. Sampai di Bandara Adi Sucipto, gedung bandara sudah rata tanah. Jadi 27 Mei itu juga sesuatu tanggal yang khusus. Dilalanya kok juga ketika kita setelah proses panjang pada waktu itu juga ingin bikin suatu pameran yang berkenaan juga dengan kesatuan bangsa, di mana Buya Syafi'i juga dilibatkan, bahkan merupakan inspirasi utama bersama dengan Gus Mus. Kok menjelang hari hanya meninggal di tanggal 27 Mei juga. Jadi nggak tahu, nggak mau ngaduk-ngadukkan, tapi kadang-kadang kok iya gimana saya nggak tahu. Tapi yang bikin saya sangat terharu adalah ketika kita di hari hanya itu bersilaturahmi ke rumahnya, Buya sedang salat maghrib di Masjid Nokotirto. Kami nunggu di sana. Setelah selesai, kami dipersilakan masuk. Saya sendiri agak kaget, ya, bercampur haru, bercampur takjub, bercampur senang, ya, dipersilakan masuk karena saya ini beragama Katolik, ya. Jadi saya merasa juga minder, nggak pede, tapi oke, saya senang sekali, dan ini saya tidak akan lupa, ya. Saya merasa merinding juga, walaupun saya sebelumnya pernah juga mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem atau Brumos di ibu kota Turki, tapi sebagai turis. Nah, di situ kita bicara tentang ya hal-hal aktual dan non aktual, dan tentunya situasi bangsa dan sebagainya. Dan di situ saya betul-betul sangat kagum akan pandangan-pandangan Buya yang demikian luasnya dan demikian tolerannya, dan bisa menghargai perbedaan dan juga menerima semua perbedaan. Jadi suatu pertemuan itu intensitasnya atau kualitasnya itu tidak tergantung dari lamanya atau seringnya, tapi intensitas interaksi lewat entah apa, bisa juga bertatap muka atau bahkan lewat antena-antena yang tidak terlihat. Karena nanti saya akan cerita, tapi yang kedua, tapi dalam hal ini saya lebih kaget lagi karena tanpa kita tahu pembicaraan kita ini sudah demikian lama sampai tidak terasa sholat isya mulai. Saya pamit untuk keluar, untuk tunggu di luar, tidak boleh oleh Buya. Saya diminta untuk tetap tinggal di situ, dan saya menyaksikan juga. Saya jadi betul-betul merinding dan betul-betul tidak bisa berkata apa-apa. Maka pada waktu itu kita setelah pamit pulang, betul-betul saya merasa saya bersyukur sekali bisa bertemu dan menarik manfaat atau
mendapatkan suatu bekal hidup yang tambahan yang sangat berarti kalau dalam satu pertemuan. Tapi di kemudian hari itu kita ada hubungan lagi, walaupun karena itu sudah masuk COVID tidak bisa bertemu muka. Jadi kita hanya liwat ya, tidak tahu liwat apa, tapi ada hubungan, semacam hubungan pemikiran, hubungan spiritual atau gimana dalam untuk suatu pameran yang kedua, di mana dia sendiri dan tentunya Gus sangat berperan penting, karena pameran itu berpangkal pada suatu lukisan yang dibuat oleh Joko Susilo, yang dua guru bangsa berdampingan dengan cahaya muka yang cerah namun kelihatan memikir. Ini menggugah perasaan kedua tokoh itu dan kita semua, sehingga akhirnya kita wujudkan dalam suatu pameran yang berjudul Mata Air Bangsa. Namun sayangnya ketika pameran itu sudah siap digelar, mendadak Buya meninggalkan kita semua, dan pada waktu itu kita semua berduka dan berdoa sejenak untuk arwahnya dan berpikir. Dan Gusmus keluar dengan suatu ide cemerlang untuk menamakan pameran itu Mata Air Bangsa, yang dikuratori Saudara Suwarno, persembahan untuk Gus Dur dan Buya yang sudah ketemu di surga memeluk Indonesia. Dan itu lukisan yang dibuat atas permintaan Gusmus oleh Joko Susilo akhirnya kita pakai untuk cover buku katalog itu. Saya kira ya ini adalah keterharuan saya, walaupun hanya sekali ketemu bisa berbincang-bincang dari hati ke hati, tapi manfaatnya bagi saya demikian besarnya. Saya masih ketemu sekali lagi habis itu. Setelah itu justru dalam suatu perhelatan Imlek bersama di Jakarta. Saya kebetulan di sana diajak teman, di mana itu waktu dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Megawati. Tapi saya hanya sempat say hello, dan saya senang beliau masih tidak lupa sama saya. Saya kira sekian. Terima kasih.